Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Enjang pinaringan berkah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Selamat pagi teman-teman sobat YouTube channel akun Ridwan Jogja. Apa kabar Anda hari ini? Alhamdulillah, insya Allah semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Nah, pagi ini saya kebetulan sedang berada di Magelang, Jawa Tengah, menyapa sahabat YouTuber sekalian dari seluruh dunia. Saya ingin menyampaikan terima kasih sudah subscribe, sudah like, dan sudah share video-video kami. Dan saya juga terima kasih karena banyak sekali email yang masuk, banyak sekali saran-saran topik-topik yang akan kita bahas. Terima kasih dan saya mohon maaf karena belum semuanya bisa dibahas ya, sesuai yang di-request oleh teman-teman. Nah, pagi ini kita ingin membahas tentang satu diskusi yang sangat menarik di kalangan praktisi, termasuk kalangan yang belajar tentang intelijen, yakni tentang bolehkah intelijen itu berpolitik. Nah, ini satu pertanyaan yang ramai, menjadi dua diskursus yang sangat ramai di kalangan scholar atau para ilmuwan intelijen di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia. Nah, kali ini saya akan membahas dua pendapat. Pendapat yang pertama adalah pendapat dari Sherman Kent. Sherman Kent adalah seorang guru besar sejarah dan juga pengajar dalam bidang studi intelijen di Yale University. Sherman Kent berpendapat bahwa dalam mewujudkan negara yang demokratis, maka intelijen harus netral dan profesional, dipisahkan dari kepentingan politik praktis pemerintah. Itu yang ditulis oleh Sherman Kent. Kent tidak setuju bahwa intelijen itu boleh masuk pada ranah politik praktis. Karena menurut Kent, menurut Sherman Kent, begitu intelijen masuk ke dalam ranah politik praktis, maka profesionalismenya, objektivitasnya akan kemudian gugur atau diragukan. Ini satu pendapat dari Sherman Kent. Nah, pendapat yang kedua adalah pendapat dari Robert Gates. Robert Gates adalah juga seorang intelijen senior. Dia adalah pengajar di CIA dan pernah juga menjadi direktur CIA di era pemerintahan George Bush. Nah, menurut Robert Gates, justru intelijen yang profesional adalah intelijen yang berpolitik. Tentu politiknya menurut Gates adalah politik user atau politik pemerintah yang dia bangun, yang dia bantu. Jadi menurut Gates, justru yang disebut sebagai intelijen profesional adalah intelijen yang melindungi kepentingan pemerintah, melindungi kepentingan usernya dengan berbagai model dan metode intelijen. Dua mazhab yang sampai hari ini belum ada mazhab ketiga. Jadi antara mazhab Sherman Kent yang menekankan pada profesionalisme intelijen, yang menekankan pada integritas intelijen, netralitas intelijen, dengan mazhab yang kedua, yakni Robert Gates yang menyatakan bahwa profesional intelijen yang profesional adalah intelijen yang mengamankan kepentingan usernya, dalam hal ini presiden ya. Nah, sobat YouTube Spy Master, subscriber akun channel Ridwan Jogja, tentu sobat YouTube bisa memprediksi ya, di era Orde Baru, intelijen Indonesia tipe yang mana? Nah, coba tulis di kolom komentar. Menurut teman-teman subscriber, di era Orde Baru, yang dilakukan oleh intelijen Indonesia di era Orde Baru, itu termasuk
mazhabnya Sherman Kent ataukah mazhabnya Robert Gates? Nah, kita bisa melihat bagaimana dulu di era Orde Baru, di era Soeharto, intelijen menjadi sangat powerful, menjadi sangat kuat, dan hampir dalam semua sendi pemerintahan Presiden Soeharto saat itu ada unsur intelijen yang terlibat. Kita tahu legend dari dunia intelijen di era Orde Baru adalah Pak Benny Murdani, Pak Sujono Humardani, Pak Ali Murtopo, Pak Pitut Soeharto. Banyak tokoh-tokoh yang di era Orde Baru menjadi legend operasi-operasi intelijen yang mengamankan pemerintahan Soeharto selama 32 tahun. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana dengan intelijen di era sekarang? Bagaimana di intelijen di era dunia yang sangat terbuka hari ini, di era media sosial, di era demokrasi yang siapapun bisa mengkritik, siapapun bisa menyampaikan pendapat. Kira-kira kalau Anda ditanya, mana yang lebih baik yang harus dilakukan oleh intelijen Indonesia hari ini? Apakah mengikuti mazhab Sherman Kent yang dia secara memberi garis batas antara intelijen sebagai sebuah entitas, sebagai sebuah organisasi, sebagai sebuah komunitas dengan pemerintahan. Jadi intelijen didudukkan sebagai komunitas yang mandiri, independen, netral, seperti itu. Ataukah mazhab Robert Gates? Justru intelijen satu dengan pemerintahan, sehingga agenda-agenda pemerintahan disukseskan oleh intelijen. Kira-kira hari ini mana yang lebih baik? Apakah mazhab Sherman Kent ataukah mazhab Robert Gates? Nah, silakan tulis di kolom komentar. Teman-teman, kita akan perdalam lebih lanjut di kesempatan-kesempatan berikutnya. Ini adalah semacam pengantar awal. Nanti insya Allah kita akan secara rutin membahas berbagai macam teori dalam disiplin ilmu strategik intelijen. Terima kasih sudah subscribe dan menyimak channel saya. Dari Magelang, Jawa Tengah, jaga kesehatan, salam intelijen.